Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari ini, buat kasih setiamu yang masih menyertai kami di dalam ibadah ini. Kiranya penyertaan Tuhan selalu berada di dalam tengah-tengah kami sehingga kami dapat mendengarkan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan dapat melakukannya. Berfirmanlah Tuhan sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita dari kitab Filemon pasal yang pertama, karena Filemon hanya punya satu pasal, jadi Filemon pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Saudara-saudariku telah membukanya. Tema kita pada minggu ini, perlakukanlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, perlakukanlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada konteks kitab Filemon yang hanya satu pasal ini, kita sebelumnya akan mengetahui latar belakang dari kitab Filemon ini. Kitab Filemon ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang berada di dalam penjara. Saudara-saudariku, ketika saya menyampaikan bahwa Rasul Paulus menulis kitab Filemon ini dan dia sedang berada di dalam penjara, apa saudara-saudariku sedang pikirkan ketika saya mengatakan seperti itu? Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin dari saudara-saudara ada berpikir bahwa bagaimana Rasul Paulus menulis kitab Filemon ini sementara dia sedang berada di dalam penjara. Tetapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Yakinlah bahwa Rasul Paulus adalah memegang kebenaran Allah sehingga ia pun dipenjara oleh karena Yesus Kristus yang memegang kebenaran dan dia percaya akan Yesus Kristus. Bisa kita lihat pada Filemon pasal yang pertama dan ayat yang pertama dan pada ayat yang ke-9. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan pada ayat yang ke-9, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu, aku Paulus yang menjadi sudah tua. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat ayat yang pertama dan ayat yang ke-9 tadi, bahwa Paulus berada di dalam penjara sampai tua. Tetapi apakah kebenaran
menjadi selalu berada, pada tahap yang disalahkan. Tidak, saudaraku. Rasul Paulus masih mempunyai teman sekerja, yaitu Filemon, dan juga Onesimus, budaknya Filemon. Kita bisa mengetahui bahwa kitab Filemon ini adalah surat permohonan Paulus kepada Filemon. Mengapa dia menulis surat Paulus ini? Supaya Filemon dapat mengasihi budaknya, yaitu Onesimus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Onesimus kepada Filemon? Onesimus menjadi pengkhianat kepada Filemon. Onesimus mengkhianati dengan mencuri uang Filemon, yang dimana Filemon adalah sebenarnya majikannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita yang Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mengasihi dari surat Paulus kepada Filemon. Tokoh cerita ini sangat memuat penting dengan tokoh Paulus, Filemon, dan juga Onesimus. Surat permohonan Paulus di kitab Filemon ini adalah agar Filemon mau menerima kembali kehadiran Onesimus di dalam kehidupannya. Padahal sudah kita ketahui tadi bahwa bagaimana perlakuan Onesimus sendiri kepada Filemon dengan mengkhianati Filemon. Tetapi apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Filemon? Janganlah engkau menganggapnya seperti budakmu, tetapi anggaplah dia orang yang berharga di matamu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan sebuah argumen seperti itu, terkadang kita langsung berpikir, bagaimana orang yang sudah menyakiti hati kita, mengkhianati hati kita, tetapi kita harus membuat dia berharga di mata kita, bukan melainkan seperti orang yang sudah tidak kita sukai karena dia mengkhianati kita. Bagaimana saudara-saudaraku? Tetapi pada saat itu Onesimus menerima permohonan Paulus bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Paulus kepada Filemon itu sangat terkait dengan mengasihi sesama walaupun ia berbuat kejahatan kepada kita. Kita bisa melihat saudara-saudaraku bagaimana Paulus kepada Filemon. Sikap Paulus kepada Filemon yaitu dia memperlihatkan bahwa kasih itu adalah mengampuni. Onesimus adalah budak yang melarikan diri dari rumah Filemon. Ia tertangkap dan bertemu dengan Paulus di penjara. Di penjara ia berjumpa dengan Paulus dan Onesimus menjadi pengikut Yesus Kristus oleh sebab Paulus mau menerima Onesimus sekalipun dia berada di dalam kejahatan.
Paulus menerima Filemon, menerima Onesimus yang sekarang ini seutuhnya terhadap kelebihan dan kekurangannya. Saudara-saudaraku, di sini menekankan bahwa Paulus menerima kekurangan dan kelebihan daripada Onesimus dan Filemon. Apa yang bisa kita tarik, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita mempunyai teman, ketika kita mempunyai saudara kandung, orang tua sekaligus, sekalipun itu mungkin di perkuliahan, di pendidikan, ataupun di rumah tangga yang sedang sudah menyakiti hati kita, sudah mengecewakan kita. Tetapi apa yang dikatakan Paulus kepada Filemon dan apa yang harus kita teladani dari Paulus? Kita harus bisa menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Kita harus dapat mengasihi dia sekalipun dia menyakiti kita. Kita mengampuni dia, menerima dia apa adanya, kelebihan dan kekurangannya. Karena kasih itu menerima apa adanya, bukan ada apanya. Mungkin bahasa sekarang itu lebih kepada apa adanya atau ada apanya. Tetapi pada kitab konteks Filemon ini menekankan, Paulus mengatakan bahwa kasih itu menerima apa adanya. Paulus meminta Filemon menerima Onesimus dari kekurangan dan kelebihannya, baik masa lalunya yang buruk, tetapi haruslah diterima. Dan Paulus mengajar Filemon dan kita juga harus bisa menghayati kasih yang menerima orang lain apa adanya. Lalu apa yang bisa kita tiru lagi? Kemudian saudara-saudaraku, kita bisa meniru Paulus, kepribadian Paulus yang ketiga, yaitu kasih itu memerlukan orang lain sebagai pribadi yang berharga di matanya. Ini sama halnya dengan permohonan Paulus kepada Filemon supaya Onesimus dilakukan dengan berharga, bukan sebagai budak. Di ayat 16, Paulus mengajukan permohonan yang mengajak Filemon untuk memperlakukan Onesimus sebagai pribadi yang berharga di matanya. Apa yang Paulus sampaikan kepada Filemon dan kepada kita semua adalah penerapan ajaran Yesus yang menekankan pentingnya memperlakukan orang lain sebagai pribadi yang berharga di mata Allah dan di mata kita sendiri. Karena hanya dengan kasih inilah persaudaraan kita akan semakin erat jika kita saling mengampuni, saling mengasihi, tanpa memandang suku, ras, dan agama, bahkan pendidikan yang tinggi, bahkan jabatan yang tinggi. Kita tidak boleh menerima orang melalui dengan jabatannya, tetapi rendah atau tingginya jabatannya, kita harus tetap menerimanya sebagai teman kita sekerja dengan Allah di dunia ini. Maka dari itu saudaraku, kalau ada Onesimus yang melukai hati kita, lihat rencana Tuhan dan ampunilah saudaramu. Tuhan kadang-kadang membawa kita ke dalam kebaikan melalui kejahatan-kejahatan yang kita alami. Biarlah ini yang menolong kita menjadikan orang Kristen yang seperti Filemon, yang mau mengampuni dan melihat providensi Allah untuk firman
Tuhan yang disampaikan, yang mau memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami tahu hidup kami tidak pernah lepas dari Onesimus yang merugikan, yang menyakiti kami, yang menjahati kami, yang mengkhianati kami, Tuhan. Tapi tolong kami untuk melihat setiap persoalan dari perspektif Allah, bahwa ada rencana Allah yang baik di dalam setiap apapun yang kami alami, termasuk di balik kejahatan atau kecurangan, atau juga pengkhianatan orang lain. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengampuni dan bersyukur atas setiap hal yang kami alami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya.